Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iman Jupri Akmal, NIM 2110226 dari jurusan Ilmu Pemerintahan. Di sini saya akan mempresentasikan resume asas-asas manajemen dari pertemuan pertama sampai ke akhir. Yang pertama adalah pengertian manajemen. Pengertian manajemen dibagi atas 3: pengertian, fungsi, dan tujuan. Yang pertama, istilah manajemen berasal dari kata bahasa Inggris yaitu to manage, yang artinya kontrol atau mengontrol. Dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai mengendalikan, mengelola, atau menangani. Pertama, sebagai pengelolaan, pengendalian, atau penanganan, managing. Yang kedua, perlakuan secara terampil untuk menangani suatu berupa skillful treatment. Dan yang ketiga adalah gabungan dari kedua pengertian tadi. Berarti manajemen berhubung dengan pengelolaan perusahaan, rumah tangga, atau bentuk kerjasama dalam mencapai satu tujuan. Pengertian manajemen dapat ditinjau dari segi seni. Dari segi seni, manajemen dijelaskan oleh Mary Parker Folt, seorang ahli teori sosial dan manajemen Amerika. Menurut Folt, manajemen adalah seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Manajemen sebagai seni juga berarti berkemampuan pengelolaan sebagai sesuatu yang merupakan seni, menciptakan kreatif. Hal ini merupakan keterampilan seseorang yang sangat penting untuk mencapai tujuan. Pengertian manajemen melalui dari segi ilmu pengetahuan. Pengertian manajemen dari segi ilmu pengetahuan disampaikan oleh ahli administrasi publik sekaligus ilmuwan politik Amerika, Luther Gulick. Menurutnya adalah bidang pengetahuan yang berusaha secara sistematis memahami mengapa dan bagaimana manusia bekerjasama untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi kemanusiaan. Manajemen juga memenuhi kriteria ilmu dan metode keilmuan yang menekankan pada konsep-konsep teori prinsip dan teknik pengelolaan. Yang kedua adalah pengertian manajemen ditinjau dari segi proses. James E.F. Stoner, Profesor Sistem Manajemen di Gable School of Business Administration of Fordham University mengatakan manajemen dari segi proses. Menurut Stoner, manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, pengawasan kegiatan anggota, serta tujuan organisasi yang sudah ditentukan. Di dalamnya terdapat 4 fungsi dalam manajemen. Secara umum, manajemen memiliki 4 fungsi, yaitu perencanaan atau planning, pengelolaan, organizing, kepemimpinan, leading, dan pengendalian, controlling. Dalam 4 yang disampaikan tadi, terdapat perincian. Yang pertama, fungsi manajemen. Karena manajemen merupakan sebuah seni untuk mencapai tujuan, sudah dapat dipastikan di dalamnya ada beberapa tahapan yang harus dilakukan untuk memperoleh target tertentu. Berikut ini ada beberapa fungsi manajemen untuk mencapai sebuah tujuan tertentu. Yang pertama, planning atau perencanaan. Fungsi pertama dari manajemen adalah perencanaan. Manajemen dibutuhkan untuk penyusunan rencana strategi akan memulai sebuah kegiatan dan atau usaha. Contohnya, kita akan membuat acara penyambutan direktur baru, pasti dibutuhkan rencana, dan rencana di sini diperlukan agar sambutan awal hingga akhir terarah dan berjalan dengan baik. Yang kedua adalah organizing atau perorganisasian. Perorganisasian adalah sebuah fungsi dari manajemen yang tujuannya membagi-bagi tugas sesuai kemampuan dari yang dimiliki. Fungsi manajemen ini diperlukan untuk mengatur sebuah kelompok atau organisasi, di mana dalam organisasi atau perusahaan tersebut ada tugas yang dibagikan sesuai dengan jabatan masing-masing. Misalnya, tugas untuk direktur, manajer, staf, dan anggota pasti berbeda-beda sesuai dengan kapasitasnya. Mereka juga harus bertanggung jawab terhadap tugas yang telah diberikan. Yang ketiga, aquating atau pengarahan. Pengarahan dibutuhkan setelah tugas-tugas dibagi pada individu atau kelompok sesuai dengan pada bidang-bidangnya. Pengarahan dibutuhkan agar tujuan
bisa dicapai dengan baik dan minimalkan risiko terhambatnya sebuah rencana. Pengarahan bisa dilakukan dengan cara membimbing, konsultasi terkait tugas ataupun tanggung jawab yang telah diberikan. Yang keempat atau yang terakhir adalah controlling atau evaluasi. Evaluasi merupakan fungsi yang manajemen untuk menilai hasil kerja yang telah dilakukan. Evaluasi dibutuhkan untuk mengontrol kemajuan dari rencana yang telah dicanangkan. Bisa juga digunakan untuk menilai apakah perlu diadakan perubahan strategi atau tidak. Oleh sebab itu, dalam sebuah organisasi maupun perusahaan pentingnya adanya fungsi manajemen ini, sehingga tujuan organisasi dapat tercapai dengan baik dan efektif. Pemahaman ini dapat dilaksanakan atau melihat lebih dalam pada tujuan manajemen. Pengertian tujuan manajemen intinya adalah cara untuk mencapai sebuah proses perencanaan tertentu. Tujuan utama diterapkan sebagai sistem manajemen adalah memperoleh hasil dengan biaya atau usaha seminimal mungkin dan mendayagunakan seluruh aspek pendukung berupa SDM, aset, dan finansial yang telah diatur sesuai perencanaan. Untuk itu, tidak diperlukan sebuah kompetensi terarah agar tujuan dari manajemen dapat dicapai secara maksimal. Tujuan dari manajemen dapat dioptimal asalkan dilakukan kontrol pada pelaksanaan perencanaannya, ada menjalankan dan menilai. Adapun tujuan dari manajemen adalah sebagai berikut ini. Yang pertama, menjalankan dan menilai strategi perencanaan yang telah dikonsep agar pelaksanaan ini berjalan sesuai arahan. Yang kedua, melakukan peninjauan terhadap pelaksanaan fungsi manajemen juga kerja kelompok ketika menjalankan tugasnya. Yang ketiga, melakukan pembaharuan terhadap fungsi manajemen terutama pada strategi pelaksanaan. Hal ini dilakukan agar target tetap tercapai apabila ada kendala dalam pelaksanaan. Melakukan pembaharuan terhadap fungsi manajemen terutama pada strategi pelaksanaan. Hal ini dilakukan agar target tetap tercapai apabila ada kendala dalam pelaksanaan. Nomor 4 adalah meninjau kekuatan organisasi, mengetahui kelemahan, juga mengantisipasi ancaman yang mungkin terjadi. Yang kelima, membuat sebuah terobosan baru yang berfungsi meningkatkan kerja kelompok, inovasi, juga pastinya akan berimbas positif terhadap pencapaian rencana sesuai target. Berdasarkan beberapa poin sebelumnya, dapat menjelaskan bahwa tujuan dari manajemen adalah untuk mengontrol dan memastikan target yang dapat dicapai. Dengan begitu, tujuan yang ingin dicapai sebuah perusahaan dapat dicapai dengan semaksimal mungkin dengan sumber daya sedikit mungkin, dan hal ini dibahas dalam buku manajemen yang bisa kita temukan di toko buku ataupun lainnya. Setelah mengetahui pandangan mengenai fungsi, pengertian, dan tujuan, maka ada 4 poin tentang kesamaan antara pendapat dengan yang lainnya. Singkatnya, ada 4 fungsi manajemen yang dapat diambil dari pernyataan ahli tersebut. Yang pertama adalah planning atau proses perencanaan. Dalam fungsi manajemen adalah tentang bagaimana perusahaan menetapkan tujuan lengkap dengan cara dan strategi untuk mencapainya. Dalam fungsi perencanaan, manajer perlu mengkaji dan mengevaluasi berbagai kemungkinan alternatif sebelum memutuskan atau melaksanakan suatu tindakan. Perencanaan dalam fungsi manajemen adalah proses penting, mengingat planning merupakan langkah awal yang dapat mempengaruhi aktivitas perusahaan ke depannya. Tanpa perencanaan yang matang, fungsi-fungsi manajemen lain tidak akan bisa berjalan dengan optimal. Kegiatan fungsi planning. Beberapa kegiatan perencanaan dalam fungsi manajemen adalah: yang pertama, menentukan tujuan serta target perusahaan atau kelompok organisasi. Yang kedua, menyusun strategi untuk mencapai suatu kebutuhan atau target. Yang ketiga, menetapkan berbagai sumber daya yang mungkin dibutuhkan. Yang keempat, menentukan standar keberhasilan selama proses mencapai tujuan tersebut. Syarat fungsi planning. Beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk melaksanakan fungsi perencanaan dengan baik adalah: yang pertamanya, ada tujuan yang jelas. Yang kedua, bersifat sederhana. Yang ketiga, fleksibel mengikuti perkembangan yang ada. Yang keempat, adanya keselarasan tanggung jawab dan tujuan di setiap bagiannya. Nomor 5, meliputi analisis di setiap detail pekerjaan. Yang keenam, memanfaatkan segala sesuatu yang secara
yang ada secara efektif. Manfaat fungsi planning. Fungsi planning diadakan bukan tanpa tujuan. Setidaknya inilah beberapa manfaat proses planning. Memudahkan proses pengawasan, menjadi acuan dan panduan dasar jalannya kegiatan. Yang ketiga, menghindari kesalahan yang mungkin terjadi. Yang keempat, jalannya tugas dan kegiatan akan lebih terorganisir di setiap sektornya dan lebih fleksibel. Proses planning. Biasanya proses planning dibagi ke dalam beberapa tahap, yaitu top level planning, middle level planning, low level planning. Yang pertama adalah top level planning, yang merupakan perencanaan jenjang atas yang mengajukan panduan umum pengambilan keputusan, rumusan tujuan hingga petunjuk penyelesaian secara menyeluruh. Perencanaan dalam tahap ini bersifat strategis dan menekankan pada tujuan jangka panjang atau perusahaan. Nomor 2, middle level planning merupakan perencanaan jenjang menengah yang fokus dalam penyiapan berbagai teknik yang akan ditempuh untuk mewujudkan rencana tujuan. Perencanaan tahap ini berada pada level manajemen menengah yang sifatnya lebih administratif. Nomor 3, yaitu low level planning, merupakan perencanaan jenjang bawah yang mengacu pada aktivitas operasional perusahaan. Umumnya perencanaan jenjang bawah ini diambil oleh manajemen pelaksanaan dan lebih fokus pada bagaimana cara menghasilkan satu kerja yang baik dan terarah. Yang kedua, ada organizing atau organisasi. Organizing atau proses pengorganisasi adalah 4 fungsi manajemen menurut para ahli yang berfokus pada pengaturan sumber daya fisik manusia yang memiliki guna merealisasikan perencanaan tujuan. Biasanya fungsi organizing dipakai untuk mengelompokkan seluruh alat tugas, orang maupun wewenang yang ada untuk tujuan pemenuhan rencana. Proses pengawasan dilakukan oleh manajer secara mudah dan memanfaat fungsi pengorganisasian. Manajer dapat menentukan anggota kelompok, penanggung jawab, hingga jenis dan klasifikasi tugas melalui fungsi organizing. Unsur organizing. Ada 3 unsur yang harus dipenuhi fungsi organisasi. Ketiga unsur tersebut adalah: yang pertama, kegiatan yang organisasi dilakukan semata-mata untuk mencapai tujuan. Yang kedua, adanya implementasi dari rencana kegiatan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, pengarahan sekelompok individu untuk saling bekerja sama. Kegiatan fungsi organizing atau organisasi. Untuk mewujudkan fungsi tersebut, organisasi yang baik, berikutnya ada beberapa kegiatan yang harus dilaksanakan. Yang pertama, menyeleksi, merekrut dan memberikan pelatihan pengembangan sumber daya manusia. Yang kedua, menyesuaikan posisi tenaga kerja sesuai dengan kemampuan mereka. Yang ketiga, menyusun dan menetapkan tugas serta mengalokasikan tenaga kerja sesuai prosedur. Yang terakhir adalah menentukan struktur perusahaan sesuai tanggung jawab dan garis kewenangan. Manfaat fungsi organizing. Setidaknya inilah beberapa manfaat yang akan diperoleh dengan menerapkan fungsi organizing atau pengorganisasian. Yang pertama, tugas dijalankan dengan spesialis masing-masing, artinya dengan sumber daya yang dimiliki dan kemampuan diri masing-masing. Yang kedua, adanya transparansi pembagian tugas yang jelas. Yang ketiga, pembagian tugas dapat disesuaikan dengan kondisi perusahaan. Yang keempat, setiap tenaga kerja paham akan tugasnya masing-masing dan memiliki kredibilitas tersendiri. Nomor 5, adanya manajer profesional sebagai pihak utama koordinasi seluruh kegiatan yang bersifat satu komunikasi. 3, aquating atau directing atau pengarahan. Aquating and directing atau fungsi pengarahan merupakan usaha untuk menghasilkan kinerja yang lebih efektif, efisien, dan menciptakan suasana kerja yang dinamis. Untuk mewujudkannya, berikut beberapa kegiatan yang biasa dilakukan oleh fungsi pengarahan. Yang pertama adalah bimbingan serta pemberian motivasi terhadap kerja. Yang kedua, sosialisasi tugas dan seluruh kebijakan yang jelas. Yang ketiga, penjelasan tugas secara rutin. Yang keempat, controlling.
Controlling atau proses pengawasan merupakan 4 fungsi, menjadi bagian 4 fungsi manajemen yang menurut para ahli terakhir dan digunakan untuk tujuan pengendalian dan bersifat penting. Fungsi controlling juga dimanfaatkan sebagai alat untuk mengukur kinerja karyawan sesuai standar yang telah dibuat. Melalui fungsi controlling, evaluasi perbaikan dapat dilaksanakan bila memang dibutuhkan atau memudahkan dari fungsi pengawasan tersebut. Kegiatan fungsi controlling. Berikut beberapa kegiatan yang biasa dilaksanakan dalam fungsi controlling. Klasifikasi dan pemeriksaan atas kesalahan yang terjadi, evaluasi target sesuai standar indikator yang telah ditetapkan, pemberian alternatif solusi atas penyimpangan yang ada untuk merealisasikan fungsi tersebut dan efektif. Berikut ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, scheduling, penetapan waktu pengawasan sesuai dengan semestinya. Yang kedua, routing, penentuan cara pengawasan yang diinginkan. Yang ketiga, follow up, pencarian solusi atas sebuah masalah. Yang keempat, dispatching atau suatu perintah pekerjaan yang digunakan sebagai pengawasan. Pengelolaan perusahaan dapat dilakukan secara mudah dengan mengetahui fungsi-fungsi manajemen. Arah tujuan perusahaan ke depannya akan ditentukan dari berbagai fungsi yang digunakan. Sebab penerapan pada fungsi-fungsi manajemen yang tepat akan membawa perubahan baik bagi organisasi maupun perusahaan. Di dalam berkembangnya ilmu organisasi atau keperusahaan, ilmu manajemen sangat diperlukan. Tetapi pada dasarnya seluruh ilmuwan memiliki suatu dampak baik positif maupun negatif. Hal ini dapat dilihat dari sebuah kejadian atau sebuah dampak yang akan dirasakan pada satu circle atau satu kelompok yang melaksanakan manajemen sebagai jalan atau sebagai pengatur dalam satu perusahaan atau organisasi. Berikut ini adalah dampak positif. 1. Membantu kita membentuk strategi yang lebih baik dengan menggunakan sistematis, logis, rasional dalam pemilihan yang strategis. Yang kedua, merupakan sebuah proses, bukan keputusan atau dokumen. Tujuan utama dari proses adalah mencapai pengertian dan komitmen dari apa yang kita rencanakan. Yang ketiga, proses yang kita lakukan menyediakan pemberdayaan individual. Pemberdayaan adalah tindakan yang memperkuat pengertian diri sendiri, mengenal efektivitas dengan mendorong dan menghargai upaya kita untuk berpartisipasi dalam mengambil keputusan dan latihan inisiatif serta imajinasi. Yang keempat, meningkatkan kesadaran kita akan ancaman eksternal sehingga kita bisa terbiasa mempersiapkan rencana lain atas kejadian apa yang tidak diinginkan oleh faktor luar. Yang terakhir, kita dapat mengetahui dengan baik, mengenal strategi kompetitor sehingga kita akan lebih mudah menghadapinya. Adapun dampak negatif dari manajemen, yang pertama adalah membutuhkan biaya dan waktu. Tidak ada yang instan. Dalam proses rotasi dan dengan pekerjaan karyawan dibutuhkan yang panjang seperti proses pelatihan, pembelajaran hingga penyesuaian ritme kerja. Hal tersebut membutuhkan waktu dan biaya dan tidak sedikit. Juga terjadi pada organisasi jika satu orang tidak bisa berfokus pada satu tanggung jawab di organisasi, kemungkinan akan mengakibatkan ketidakstabilan di dalam organisasi tersebut dengan tidak didapatnya melaksanakan amanah yang telah diberikan. Yang kedua adalah berpotensi mengecewakan karyawan. Tidak semua karyawan suka dengan pekerjaan dan posisi mereka. Posisi mereka atau yang baru ditawarkan oleh manajemen dalam program rotasi pekerjaan. Mereka dapat beranggapan bahwa kebijakan tersebut malah akan mengajukan pekerjaan mereka sendiri atau mengacaukan pekerjaan mereka sendiri. Nomor 3, menurunnya produktivitas kerja. Dengan memindahkan karyawan dari posisi dan tanggung jawab yang berbeda dari yang biasanya mereka lakukan, maka potensi menurunnya produktivitas kerja dapat terjadi karena karyawan tidak mampu beradaptasi dengan posisi barunya dengan cepat. Manajemen merupakan sebuah perkembangan ilmu yang diadopsi dari bagaimana cara mengatur, bagaimana cara mengendalikan, bagaimana cara mengakumulasi satu permasalahan ataupun satu pekerjaan. Nah, di balik itu semua tentunya ada bagaimana cara individual lebih
meningkatkan kredibilitas diri masing-masing agar satu organisasi yang membutuhkan kinerja atau fungsi dari manajemen di dalam satu organisasi maupun perusahaan dapat berjalan dengan baik. Karena dengan individu yang tidak mempunyai kredibilitas atau tanggung jawab yang tinggi, maka sebaik apapun konsep manajemen yang diberikan oleh perusahaan atau organisasi, maka tidak akan mungkin organisasi atau perusahaan tersebut dapat menjalankan skema tersebut. Terima kasih saya ucapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.